Berikut 3 titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim. Upaya Otorita IKN Nusantara, OIKN, untuk mengantisipasi dampak El Nino mengingat ada sejumlah titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Mirna Asafitri mengatakan, saat ini ada 3 titik di IKN Nusantara yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Titik pertama berada di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tempat pembangunan infrastruktur. Dipusatkan, kedua, di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan ketiga, pada area di luar 2 wilayah tersebut yang diketahui sebagai area rawan terbakar atau lokis kebakaran berulang pada masa sebelumnya. Ujar Mirna dilansir siaran pers Otorita IKN pada Jumat, 26 Mei 2023, menurut Mirna, pada tahun ini, kesiapsiagaan dan kehati-hatian terhadap Karhutla perlu ditingkatkan, sebab, ada kemungkinan dampak dari El Nino yang akan melanda tanah air. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut, SML, di Samudera Pasifik bagian tengah yang memicu terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Mirna menyampaikan, pihaknya telah merumuskan langkah-langkah strategis bersama berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi dampak El Nino. Sejak Februari 2023 ada berbagai langkah pengendalian Karhutla di IKN yang bekerja sama dengan pihak terkait. Namun, semakin mendekati bulan Juni, Juli, dan Agustus, upaya ini perlu kita intensifkan kembali, kata Mirna. Sementara itu, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Sapudin menyampaikan, secara umum awal musim kemarau di Kalimantan Timur, terutama di sekitar IKN berada di periode Juni akhir atau awal Juli. Sementara itu, curah hujan di kawasan itu relatif lebih kering, sehingga dapat diprediksikan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering, dan puncak kemaraunya pada bulan Agustus-September, ujar Miming. Ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama, ketika kita akan memasuki awal musim kemarau, kemudian menjelang periode puncaknya di Agustus-September. Kita sudah melakukan koordinasi yang cukup intens, ini yang kita perlukan, kata dia.